Mari kita lihat Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat yang ke-6. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. He is alive. He is risen. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya. Dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Bukan karena lihat hantu. Tapi mereka mengalami encounter with God. Perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Apakah yang seandainya terjadi bila Yesus Kristus tidak bangkit? Menurut saudara apa yang akan terjadi? Alkitab berkata dengan jelas bahwa sia-sialah pemberitaan Injil Kristus bila ia tidak bangkit dari kematian. Dan sia-sialah juga iman semua orang yang percaya kepadanya. 1 Korintus 15 ayat 14 dan ayat yang ke-17 berkata begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17 berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Untuk apa ada salib tapi tidak ada kebangkitan? Dan saya percaya bahwa ada orang yang mati tapi bangkit tapi mati lagi. Tapi Yesus kita yang kita sembah, dia mati untuk dosa saudara. Dan dia bangkit mengalahkan maut. Hari ini kita merayakan kemenangan terbesar, yaitu Passover Paskah itu. Dan saya percaya bahwa sebenarnya kita harus merayakan hari ini lebih daripada Natal. Amin. Karena ini adalah hari di mana saudara dan saya melihat bagaimana Yesus mengalahkan maut. Apa yang ditakutkan manusia selama 4.000 tahun, dikalahkan Tuhan ketika dia ada di atas kayu salib. Kalau Anda ikut khotbah hari Jumat, tetelestai bukan perkataan kelemahan. Tetelestai bukan perkataan bahwa dia tersiksa begitu lama, lalu dia berkata, ya sudah selesailah. Bukan perkataan penyerahan, bukan mengatakan kata menyerah, bukan. Tapi itu adalah kata pengagungan yang pernah diucapkan oleh seorang laki-laki yang namanya Kristus kepada dunia ini. Dan rasanya tidak ada pemimpin sehebat apapun yang pernah mengucapkan ini kepada orang-orang yang dia pimpin, yang mengikuti dia. Yang sehebat apa yang dikatakan oleh Yesus, tetelestai. Tapi dia tidak hanya sampai di atas kayu salib. Saya bayangkan dari Jumat, dari Sabtu. Dan Alkitab katakan begini, bahwa kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah iman kepercayaanmu. Kalau tidak ada kebangkitan dari dunia orang mati, maka sia-sialah iman percaya saudara dan saya. Tapi saya percaya bahwa kita bersyukur, hari ini kita merayakan kembali Paskah, Pesak, Passover, yaitu penebusan Kristus. Dia bangkit dan mengalahkan maut. Amin. Dia bangkit dari kematian dan telah mengalahkan kematian. Kebangkitannya itu memberikan kepada kita kehidupan, kemenangan. Dan itu menjadi tanda meterai yang kudus bagi saudara dan saya. Amin. Setan takut saudara. Dan hal pertama yang dilakukan Yesus ketika dia bangkit adalah
ketika dia masuk ke dalam kubur adalah makna kebangkitannya adalah kita tidak perlu lagi takut menghadapi maut, sebab maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Saudara dan saya tidak perlu lagi takut dengan kematian, dengan maut. Kematian bagi orang percaya adalah promosi. Tutup mata, buka mata, lihat Tuhan. Saya sudah beberapa kali ketemu dengan orang yang mau mati dan matinya tersiksa, memberontak, tendang sana, tendang sini, ketakutan. Tapi saya juga berhadapan dengan pribadi-pribadi yang ketika mereka mau meninggal, saudara, ada kalanya dia minta kumpul keluarga, lalu nyanyikan satu lagu yang dia suka, Dancing My Soul. Dan ketika lagu dinyanyikan diulangi 3 kali, maka dia tarik napas pelan-pelan, selesai dengan senyum. Dan tutup mata, buka mata, dia lihat Tuhan. Hidup di dunia cuma sementara. Ketika saudara dan saya tahu tentang makna kebangkitan, maka hal yang pertama adalah kita tidak lagi takut tentang maut, karena maut telah dikalahkan. Hari ini kalau saudara takut dengan kematian, makanya beberapa orang mati secara martir dan mereka tidak takut. Para murid-murid satu-satunya yang tidak mati secara martir adalah Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dipotong kepalanya ya oleh Herodes. Adalah Yohanes murid Yesus yang suka bersandar di dadanya. Tuhan berkata, kalau aku mau dia tidak mati, apa urusanmu? Dia digoreng dalam minyak panas, ingin dijadikan Yohanes Fried Chicken. Gak jadi Yohanes Fried Chicken, saudara. Digoreng berkali-kali, rajanya stres, semua orang yang tukang goreng juga stres. Akhirnya dibuang ke Patmos untuk kerja batu bara di sana. Kerja tersiksa di sana, tapi dia dapat revelation. Kemudian dia menulis kitab Wahyu yang menjadi sebuah guidance prophetic untuk kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ingat, perjanjian baru ditulis di atas dasar perjanjian lama. Anda tidak dapat berkata, oh itu kan perjanjian lama. Tidak, atau itu kan perjanjian baru. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Yesus datang bukan untuk menyingkirkan salah satunya. Dia datang untuk menggenapi dan menyempurnakannya. Di dalam darahnya, dalam tubuhnya. Ketika tercabik, maka dia menyatukan semua kelemahan, semua ketidakbisaan. Orang Israel selama melakukan hukum Taurat, mereka nggak bisa. Yesus satukan dalam dirinya. Lima hukum yang dilakukan, hukum tentang pengorbanan, pengucapan syukur. 5 hukum dalam Imamat pasal 6 atau Imamat pasal 7-8. Kalau saudara lihat, ada di dalam Tuhan. 5 tanda pada tubuh Yesus. 2 di tangan, 2 di kaki, 1 di lambung. Mewakili seluruh persembahan korban. Dan dia mati, dan dia berkata, sudah selesai. Saudara, saya bayangkan ketika Yesus masuk ke dalam kerajaan setan. Dia berjalan dan saya bayangkan itu sepertiga malaikat di sorga yang mengikuti Lucifer. Ketika Yesus masuk di kerajaannya, saya bayangkan bahwa dari depan pintu gerbangnya, seluruh setan-setan yang kecil-kecil itu tersungkur semua. Dan mereka berkata, dia anak Allah. Yesus gak pusing dengan yang kecil-kecil itu. Dia langsung datang ke takhta di sana. Lucifer sudah gemetar, saudara. Kakinya sudah gertakan-gertakan. Bibir. Ketika dia lihat Yesus, dia sudah tersungkur lebih dulu. Dan Yesus datang, saya bayangkan kalau itu Yesus orang Ambon. Yesus datang, Yesus kurang aja, ditempelin kiri kanan, saudara. Kalau Yesus orang Ambon. Saya nggak tahu kalau Yesus orang Jawa seperti apa. Ya, tapi kalau Yesus orang Ambon, kurang ajar. Kamu buat umat Allah jatuh dalam dosa, mengambil seluruh kemuliaan yang Tuhan taruh kepada Adam pertama, ditempelin kiri kanan, serahkan semua kunci-kunci yang kamu ambil. Iya Tuhan, iya ini semua. Alkitab katakan begini, setan pun gemetar dalam kitab Yakobus. Kalau Anda dengar firman, Anda tidak gemetar. Alkitab katakan, setan pun tahu firman Allah dan mereka gemetar. Bayangkan sang firman datang di kerajaannya, mengambil semua kunci-kunci yang direbut setan dari Adam pertama. Dan Adam terakhir adalah Yesus. Dia datang dan dikatakan serahkan semua kunci-kunci itu, termasuk kunci maut. Serahkan semuanya. Dan Yesus berkata, hari ini setan itu punya kerajaan. Setan itu punya pintu gerbang kerajaan, tapi nggak punya kuncinya. Matius pasal 16 berkata, Yesus berikan kepada Petrus, dan Yesus berkata begini, kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kamu ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di sorga. Kamu mengampuni di dunia terlepas di sorga. Kamu sakit hati di dunia terikat juga di sana.
Alkitab katakan Yesus telah mengalahkan maut. Kita tidak perlu kalah. Kita bukan orang-orang yang tentukan kalah. Anda mungkin mengalami penundaan, mengalami problem, mengalami masalah. Tapi ingatlah akan kebangkitan Yesus. Satu tetesan darah Kristus hari ini. Bukan basi, tapi masih menjadi fresh from the heaven. Masih segar di surga. Kita tidak perlu membawa kambing domba. Kita tidak perlu membawa lembu pagi dan sore. Kita tidak perlu menyembelih, tidak perlu datang dan meletakkan tangan di atas lembu dan berkata, aku berdosa, aku najis hari ini, aku menipu hari ini, aku mencuri hari ini. Enggak perlu. Anda perlu datang cuma dengan berkata, darah Yesus sucikan aku, darah Yesus tebus aku. Maka dia menebus saudara dari lubang kubur, dia menebus Anda dari hukum dosa dan hukum maut, dan membawa Anda kepada hukum kasih karunia dan kehidupan kekal. Saya bayangkan sebuah rencana besar yang ditata kurang lebih 4.000 tahun. Dari Adam sampai di Yesus 4.000 tahun. Ditata untuk sebuah peragaan kasih terbesar dan demonstrasi. Di mana Yesus mengambil seluruh kunci. Kalau saudara baca tentang peperangan pada masa-masa perjanjian lama ketika seorang raja kalah. Maka raja yang menang itu selalu datang kepada raja yang lama kalau dia belum mati. Maka dia akan menginjak batang lehernya. Dan berkata begini, semua kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Seluruh kerajaanmu adalah milikku. Dan hari ini kamu menjadi hambaku. Saya bayangkan ketika Yesus datang di kerajaan setan. Yesus menginjak batang leher daripada setan. Dan Alkitab katakan setan ada di bawah telapak kaki kita. Itu saudara. Kalau Yesus menginjak dan Yesus berkata, semua kekuatanmu sudah berada di bawah kakiku. Dan engkau gak punya kuasa atas jemaatku, atas orang-orang pilihanku. Dan Alkitab katakan kita tubuh Kristus. Yesus kepala, dari leher sampai ke bawah adalah tubuh Kristus. Kaki itu bagian dari jemaat. Dan Alkitab katakan jemaat akan menginjak dia di bawah telapak kakinya. Kalau Anda lihat setan dan Anda lari, dari muka Anda selalu kalau lihat setan lari. Dari muka Anda lihat saya ketika lihat kegelapan, aduh ngeri. Bulu badan merinding. Kalau Anda lihat setan lari, saya kasih tips untuk Anda. Kalau setan yang suka ganggu Anda, maka kasih tahu kepada setan, kamu gak punya kerjaan. Setan yang suka ganggu Anda adalah setan yang gak punya kerjaan. Tugas setan bukan ganggu Anda. Tugas setan adalah ingin mencuri kemuliaan. Ingin mencuri kehidupan Kristus yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Ingin mengotori tubuhmu. Ingin menghancurkan engkau. Tapi saya katakan kepada Anda, Yesus telah mati bagi saudara. Dan dia bangkit bagi Anda. Alkitab katakan begini. Dia berikan kehidupan. Bukan cuma a new life, tapi a new hope. Bukan cuma kehidupan yang baru, tapi pengharapan yang baru. Hari ini mungkin ada yang kepingin mati bunuh diri. Minum baygon biar bye-bye and go on. Itu Anda nggak punya pengharapan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia selalu punya jalan keluar. Ingat Yesus adalah jalan. Ingat bahwa dia adalah kekuatan bagi saudara. Di saat Anda lemah, Anda harus berkata, Yesusku hebat dan luar biasa. Dia bangkit dan menolong aku. Dia akan melakukan perkara-perkara hebat. Karena dia telah mengalahkan maut. Dan maut telah dikalahkan olehnya. Saya suka baca buku-buku sejarah. Tentang sejarah-sejarah peperangan. Ya, sejarah-sejarah peperangan kuno. Ya, saya di kelas doktoral kami itu ada sebuah buku yang kita harus baca, yaitu kerajaan-kerajaan kuno sebelum kerajaan-kerajaan yang ditulis di dalam Alkitab. Waktu saya baca itu saya terheran-heran, saudara, karena bukunya tebal sekali. Ada kali saya kasih begini pun nggak dapat, saudara. Bukunya gede dan wajib dibaca. Sampai kemudian kita baca tentang bagaimana Firaun, bagaimana Nebukadnezar, baru sudah hampir mau lebih dari tengah-tengah, baru ditulis nama itu. Sebelum itu, ada kerajaan-kerajaan yang sebelum yang tidak ditulis. Saya beritahukan kepada saudara begini. Tuhan itu ada kalanya pakai satu kerajaan dan satu kuasa. Untuk satu tempat untuk mendemonstrasikan kuasanya. Dia datang ke muka bumi ini menunggu sebuah kerajaan untuk mendemonstrasikan kerajaan Allah, yaitu kerajaan Romawi. Alasannya sederhana, karena prinsip pemerintahan kerajaan Romawi mirip dengan prinsip pemerintahan kerajaan Allah. Kenapa nggak datang pada masa Mesir? Kenapa nggak datang pada masa Babel? Kenapa pada masa Media dan Persia?
Kenapa pada enggak masa Yunani? Kenapa harus tunggu pada masa Romawi? Alkitab katakan ketika waktunya genap. Waktu yang genap di sini adalah Tuhan punya waktu karena Tuhan telah pilih ini untuk mudah menerjemahkan kerajaan Allah sehingga umat Allah bisa mengerti. Bapak Ibu kalau lihat Yesus ngajar kerajaan Allah, Yesus tidak pernah mendefinisikan kerajaan Allah adalah, nggak ada. Nggak pernah. Yesus berkata kerajaan Allah adalah, tidak ada sama sekali. Tapi semua ketika Yesus bicara tentang kerajaan Allah, Yesus membentangkan dalam rupa perumpamaan. Kerajaan Allah seperti dinar. Kerajaan Allah seperti 5 anak darah gadis bodoh dan bijaksana. Kerajaan Allah seperti anak terhilang. Kerajaan Allah seperti, apalagi Yesus mengumpamakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah, Yesus tidak pernah mendefinisikan kerajaan Allah adalah. Berarti kerajaan Allah tidak bisa Anda definisikan hanya melalui kata-kata. Karena kerajaan Allah adalah lifestyle, gaya hidup. Kasih tahu kiri kanan. Kerajaan Allah itu gaya hidup. Jadi orang Kristen kalau tidak bisa ngampuni, dia bukan punya gaya hidup kerajaan Allah. Kalau orang Kristen pelit dan medit, dia bukan orang Kristen. Haleluya. Kalau orang Kristen adalah orang yang irit di waktunya, dia bukan orang Kristen. Waktunya nggak pernah mau kasih kepada Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia bukan orang Kristen. Yesus memberikan segalanya supaya Anda dan saya diselamatkan. Bapak Ibu, mau telah dikalahkannya. Yang kedua, kita hidup di dalam kuasa Allah. Alkitab berkata segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Yesus berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Wow. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bapak Ibu harus tahu bahwa bumi ini adalah langit tingkat pertama. Langit tingkat kedua, Alkitab katakan diduduki oleh para penguasa di udara, roh-roh jahat, roh-roh teritorial. Ingat bahwa setan itu tidak mau hadir. Setan hanya hadir secara teritori. Teritorinya kalau dia ada di Jakarta, ya di Jakarta. Kalau di Jakarta misalnya terbagi, maka terbagi lagi. Ada setan yang daerahnya di sebelah sana, teritorinya di mana. Setan tidak omnipresence. Tapi Tuhan yang Anda dan saya sembah omnipresence. Kita menyembah Tuhan di Jakarta. Saudara-saudara kita yang di Amerika, di benua-benua yang lain juga menyembah Tuhan yang sama. Dan Alkitab berkata begini, kalau kita bicara tentang kuasa Allah, maka kuasa Allah saya bagi dalam 3. Yang pertama adalah indwelling presence. Kuasa Allah yang ada di dalam. Indwelling presence seperti gimana itu? Karakter. Yang kedua adalah manifest presence. Kuasa Allah yang termanifestasi. Dan yang ketiga adalah omnipresence. Adalah hadirat Allah. Tuhan ada di mana-mana. Dan saudara kita ada di tempat ini. Apa yang ingin Tuhan bicarakan kepada kita di hari kebangkitan? Pertama Anda perlu tahu bahwa dia omnipresence. Tapi yang kedua yang Tuhan mau adalah manifest presence. Harus Anda lihat. Harus Anda alami dalam hidupmu. Anda juga harus punya indwelling presence. Indwelling presence adalah Yusuf digoda sama tante Potifar. Dan dia berkata begini, bukan ya. Atau bukan lari di tempat sambil bahasa roh. Maka kalau lari di tempat sambil bahasa roh, dia akan kejepit sama paha tante Potifar. Alkitab katakan, Yusuf lari. Itu indwelling presence. Dan dia berkata, aku takut akan Allah. Orang yang punya hadirat Allah di dalam dirinya, indwelling presence dalam dirinya, manifest presence tanpa indwelling presence, maka akan membuat Anda lumpuh. Anda punya indwelling presence tanpa manifest presence, mati rohani. Jadi sebuah takaran yang baik digojangkan, dipadatkan, akan melahirkan powerful kuasa Allah yang mengalir luar biasa. Dan ketika Anda menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Ketika Anda menumpangkan tangan atas orang-orang yang terikat kuasa kegelapan, maka terjadi deliverance, terjadi kelepasan. Orang yang datang dengan beban masalah persoalan akan mendapatkan jawaban dalam keluar dari bibir mulutmu. Anda akan menjadi jawaban bagi banyak orang. Hari ini saya katakan bahwa kalau gereja tidak mendemonstrasikan kuasa kebangkitan, maka setan akan mendemonstrasikan itu. Media-media online akan mendemonstrasikan itu. Ingat,
di hari-hari terakhir ini kita akan hidup dan kita akan melihat dua kerajaan saling bertentangan. Kerajaan kegelapan dan kerajaan terang. Kerajaan kegelapan dipimpin oleh Lucifer. Kerajaan terang dipimpin oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saya beritahukan kepada saudara, hari-hari terakhir, Alkitab berkata, di mana ada kejahatan bertambah-tambah, maka di situ kasih karunia Allah semakin melimpah. Dan firman Allah berkata di depan saudara dan saya, kejahatan akan semakin bertambah-tambah. Anda bisa lihat kejahatan di handphonemu, di gadgetmu, every day Anda bisa lihat itu. Yang dulunya, Anda kalau nggak baca koran, Anda nggak tahu. Kalau nggak lihat TV, Anda nggak tahu. Sekarang ini Anda pergi di mana-mana. Dan tiap hari kalau ada berita baru, notification-nya masuk di handphonemu. Dan Anda selalu lihat. Dan itu bisa mencemarkan pikiranmu kalau Anda tidak mengisi dengan firman Allah. Menata, membendung dengan kuasa Allah. Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Bukan cuma menahan kekuatan musuh, tapi memberikan kepadamu kuasa untuk mengalahkan tipu daya setan dengan roh Allah, dengan darah Yesus. Engkau telah menang. Haleluya. Pelayanan dasar saya yang Tuhan kasih sampai hari ini adalah ngusir setan. Dan saya lihat satu hal yang tidak bisa Tuhan kerjakan dalam diri seseorang adalah orang itu tidak mau terbuka pertama. Tidak mau akui pertama karena didesak oleh temannya, didesak oleh orang tuanya, didesak oleh suaminya, didesak oleh istrinya. Satu waktu saya lagi di kantor, kemudian suami istri datang kepada saya dan masuk dan berkata begini, Pak Gembala, puji Tuhan suami saya mau datang ke Pak Gembala untuk didoakan kelepasan. Saya katakan haleluya, suruh suami Anda masuk. Ketika suaminya masuk, saya bilang ibu silakan keluar dulu. Lalu saya tanya ke Bapak, Pak selamat datang. Mohon maaf saya mau tanya, Bapak datang ke sini mau sendiri atau karena didorong-dorong sama istri? Lalu dia tanya gini, kok yang kedua kok Pak Pendeta tahu ya? Kok perkataan yang terakhir kok Pak Pendeta tahu? Lalu dia katakan, daripada saya bertengkar di rumah Pak Pendeta, mendingan saya datang. Lalu saya tanya dengan tegas lagi, Anda datang ke sini karena didorong-dorong istri dan karena tidak mau bertengkar Anda datang ke sini? Iya Pak Pendeta. Bukan dari hatimu? Iya Pak Pendeta. Saya nggak mau datang. Saya bilang, Bapak jujur, Bapak silakan keluar. Panggil istri Bapak masuk ke dalam. Dan ketika istrinya masuk ke dalam, saya katakan, Ibu, bawa suami Anda pulang. Oh kenapa Pak Gembala? Tunggu sampai dia bilang ke ibu, bahwa saya mau datang sendiri ketemu Pak Gembala untuk dilepaskan. Pasti dia beres. Lalu istrinya berdiri. Oh begitu ya Pak Gembala ya. Sudah mau nangis, saya katakan gini. Tuhan gak akan bisa merubah seseorang yang gak mau berkata I will dari dalam hatinya. Yang gak mau berkata saya mau dari dalam hatinya. Sebab Tuhan gak paksa. Kalau Tuhan paksa, gak perlu Anda harus diajak-ajak datang untuk ke ibadah. Kalau Tuhan paksa, maka dia bersiul saja. Anda bertobat semua atau Anda jadi debu. Tapi karena dia mengasihi Anda dan saya, ini saya jadi gelap, nggak ada lampunya ini. Ini terang gelap mempraktekkan firman. Bapak Ibu perhatikan baik, Alkitab dengan jelas berkata, apakah Tuhan mau pilih seseorang untuk diurapi? No. Apakah dia bangkit hanya untuk seseorang? No. Apakah dia hanya bangkit kepada gembala? Tidak. Apakah dia hanya bangkit kepada suami yang rajin doa? No. Apakah dia hanya bangkit kepada anak yang suka doa? No. Dia bangkit kepada orang yang berdosa. Dia bangkit kepada orang yang sedang jauh dari Tuhan. Dia bangkit kepada orang yang menolak dia. Kuasa kebangkitannya akan menarik mereka datang. Ketika Anda dan saya pergi menyampaikan berita ilahi ini kepada mereka. Saya ingat, saya dulu salah satu yang paling anti datang ke gereja seperti ini. Saya bilang ini jemaatnya orang gila semua. Nyanyi, lompat-lompat, tepuk tangan, teriak-teriak. Saya katakan ini gereja orang gila. Waktu di Ambon, waktu kita masih Betani, kita bilang katakan itu agama Betani. Bayangkan kita bilang itu agama Betani. Kalau ibadah, kita lempar rumahnya dengan batu. Gara-gara lempar rumah dengan batu, jadi pendeta. Betul, serius saudara, serius. Padahal itu om saya dengan tante saya. Setiap hari Rabu, mereka doa. Saya dengar bahasanya, saya nggak ngerti. Kita ambil batu, kita lempar, buang. Sembunyi. Mereka nggak pernah bilang, hoi siapa. Mereka tetap berdoa di sana.
Tuhan bilang gini, lu mau lari kemana Luther? Saya bertobat karena suka lempar. Apakah saya bukan Kristen? Saya Kristen. Apakah saya rajin pergi ibadah? 1 tahun sekali saya pergi ibadah. Berarti saya orang yang malas pergi ibadah. Apakah itu menahan kuasa Tuhan untuk memilih saya untuk menjadi hambanya? Tidak. Dia punya kuasa. Dia punya kehendak. Dia punya cara untuk membawa Anda datang kepada dia. Kasihnya sangat amat dalam. Hari ini mungkin Anda stres. Murid-murid ketakutan. Murid-murid bersembunyi, tutup pintu, nggak boleh ada yang lihat. Jangan-jangan kita yang nanti sebentar lagi disalibkan. Mereka ketakutan. Pagi-pagi benar, 2-3 perempuan ini, mereka pergi ke kubur. Mereka tanya kita perempuan, siapa yang mau gulingkan batu ini? Ini batu yang besar. Saya ke Israel dan saya lihat, ya, siapa mau gulingkan batu ini kalau dia perempuan? Tapi mereka datang dan mereka kaget bahwa batu itu sudah terguling. Seorang anak muda yang umurnya mungkin kurang lebih 23, 24, 25 tahun. Itu malaikat yang hidupnya sudah 6.000 tahun. Berkata begini, kamu mencari Yesus yang sudah bangkit itu. Dia, he is risen. He is life. Dia sudah bangkit. Dan dia hidup. Saya beritahu hari ini, kalau Anda sedang bergumul dalam keluargamu, bergumul dalam pekerjaanmu, bergumul dalam bisnismu, saya beritahukan kepada Anda bahwa Tuhan sanggup menjamah bagian yang tidak bisa Anda sentuh. Kalau saya katakan bahwa saya dulu orang yang suka lempar rumah ibadah. Orang ibadah saya lempar rumah. Orang ibadah kita selalu ganggu mereka. Tuhan jamah saya. Di tengah-tengah saya malas pergi ibadah. Setahun sekali pergi ibadah waktu Natal karena sepatu baru, celana baru, baju baru. Tapi ketika saya datang ibadah, saya duduk paling belakang. Saya bilang kepada sepupu saya, kalau Bapak sana selesai khotbah, kamu bangunin saya. Lalu apa yang saya lakukan? Saya tidur. Lalu kalau khotbahnya, dia katakan, kemudian Pak Pendetanya sudah mau selesai khotbah. Dia katakan, bung, Bapaknya sudah selesai khotbah. Terus saya bangun. Sampai di rumah mama saya tanya, tadi khotbahnya apa? Apa ya Maya? Saya nggak pernah tahu. Ibadah 1 tahun 1 kali, itu namanya Kristen kapal selam. Menyelam 364 hari, timbulnya cuma 1 hari. Ada di sini yang seperti itu? Datang cuma pasca saja? Anda calon pendeta besar. Jangan lihat kiri kanan supaya dia jangan terintimidasi. Anda cuma datang Natal saja, ini orangnya. Anda calon pendeta yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Anda tidak bisa lari daripada Tuhan. Kuasanya sanggup menembus bagian yang tidak bisa Anda pikirkan. Tuhan bisa pakai saudara. Saya dulu adalah laki-laki yang ketika orang datang ke rumah, saya selalu masuk ke kamar dan sembunyi di bawah tempat tidur. Saya tidak bisa ngomong, kalau berdiri depan orang ngomong, kaku saya ngomong saudara. Tapi ketika saya dipenuhi Roh Kudus, saya paling banyak ngomong. Ketika masih pacaran dengan istri saya, dia selalu bilang, kamu laki-laki yang terlalu banyak bicara. Ya, ngomong di depan siapa saja ngomong, saudara. Mungkin karena Tuhan bilang, oh orang ini sudah 21 tahun itu terlalu banyak diam, disimpan kosakatanya. Ketika dilawat umur 21 tahun, ngomong bicaranya nggak berhenti-henti sampai sekarang. Tiap hari ada di gereja. Kalau pergi ke kantor gereja, istri saya selalu katakan, pulang kantor, ayo. Saya pulang kantor selalu jam 8 malam. Bayangkan saudara, istri saya katakan, kamu paling suka tinggal di gereja. Saya berpikir gini, dulu saya paling malas ke gereja. Tapi sekarang paling suka tinggal di gereja. Spirit of Samuel. Lalu Tuhan berkata, Luther. Jangan sampai berkata, siapa yang gak tahu. Tapi katakan, Tuhan ini aku, itu aku. Haleluya. Berapa banyak Anda yang percaya bahwa kuasanya tidak terbatas untuk menolong Anda? Berapa banyak Anda percaya bahwa dia sanggup untuk mengangkat Anda? Dia sanggup untuk menolong dan memperbarui hidup Anda. Kuasa kebangkitannya untuk itu. Kuasa kebangkitan yang ketiga adalah merubah hidupmu secara rohani. Dulu suka maki, dulu nakal, dulu malas ibadah, dulu tidak suka berdoa, dulu tidak suka untuk memberi. Dulu Anda adalah orang yang suka komplain. Dulu ketika saya lihat kakak perempuan saya, ketika saya selalu pergi selesai latihan bela diri, terus malam jam 11, jam 12 saya jemput kakak perempuan saya. Setiap kali pulang saya tanya gini, kenapa kalian berdoa? Saya tidak mengerti. Mereka pakai bahasa roh, jadi saya nggak ngerti.
Lalu saya tanya, kenapa? Doanya saya tidak mengerti. Dia nggak pernah jawab saya. Saya tanya mungkin 4-5 kali. Kali kelima, kakak perempuan saya katakan begini, satu waktu nanti ketika kamu alami, baru kamu ngerti. Saya nggak tahu hari itu apakah memang kakak saya juga nggak tahu bagaimana menjelaskan ke saya. Ataukah dia berkata begini, biarkan Tuhan nanti yang lawat orang ini. Karena mungkin dia suka nanya untuk saya. Dia nanya kepada saya mungkin juga karena dia marah karena jemput saya sudah tengah malam. Saya ingat tahun 91 bulan Maret. Retreat yang judulnya Go to be Fruit. Pergi menghasilkan buah. Saya itu lagi kerja. Saya tidak ikut sesi semuanya. Saya ikut sesi mulai pulang kerja sore. Dan kemudian besok lagi sore. Hari ketiga, sesi terakhir pemulihan hati Bapa, anak dan orang tua. Ketika saya ada di kamar, saya ikat tali sepatu saya. Saya dengar suara yang berkata, malam ini bagianmu. Saya cari siapa yang ngomong dengan saya. Saya baru tahu itu suara Roh Kudus. Yang berkata begini, malam ini bagianmu. Saya ingat saudara, kursi 1, 2, 3, 4, 5, saya duduk di kursi kelima, lorong. Dan saya lihat hamba Tuhan itu, ketika beliau naik di depan, dan saya dengar beliau bermazmur, saya rasa bahwa tubuh saya itu dikuasai oleh satu kekuatan, yang tidak bisa saya lawan dengan ilmu bela diri saya. Hamba Tuhan ini jadi orang tua rohani saya, Bapak Pendeta Frankie Utana. Kemudian saya keluar dari kursi yang kelima, maju ke depan. Seluruh ilmu-ilmu bela diri saya keluar. Kurang lebih 2 jam di depan. Didoain kelepasan. Hari itu saudara, setelah 2 jam saya dibaptis Roh Kudus. Dan ketika saya kembali ke kamar, rasanya saya nggak tidur. Malam itu mungkin saya berdoa 20 kali. Bangun berdoa, bangun berdoa. Dulu saya berdoa hanya doa makan, tapi doanya cuma dia. Apalagi kalau lapar. Orang lapar doa cepatnya luar biasa. Doa orang lapar cepat rasanya. Pernah Anda rasa, Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Dalam nama Yesus, amin. Berapa banyak Anda yang sudah umur 50 tahun tapi doanya masih cepat itu. Tuhan berkati suamiku, berkati anak-anakku dalam nama Yesus, amin. Tapi tanya mau berkat besar, yes. Tapi berdoanya cuma setengah menit. Dari muka Anda sedang ngaku, iya tuh pastor, kok tahu sih. Saya percaya bahwa kebangkitan Kristus membawa perubahan secara rohani. Dulu saya kasar. 3 tahun pertama nikah dengan istri saya, dia bilang, saya nikah dengan monster. Bayangkan, istri saya bilang saya monster. Waktu istri saya bilang saya monster, saya langsung pergi ke cermin. Saya putar 3-4 kali. Saya katakan, masa saya monster? Tapi sekarang kalau ditanya, bagaimana dengan suamimu? Katanya sudah seperti Tuhan Yesus katanya. Menurut istri saya. Menurut istri saya. Ya, kalau dulu katanya seperti monster. Ya, ada perubahan secara rohani. Hidup rohanimu berubah. Yang tidak suka doa, yang tidak suka ibadah, suka ibadah. Satu malam saya berdoa bisa 20 kali. Ketika pacaran dengan istri saya, telepon jam 4, mau ajak untuk jalan. Orang di rumah bilang, Luther lagi doa. Jam 5, Luther lagi doa. Jam 6, Luther lagi doa. Jam 7, Luther lagi doa. Bagaimana mau pacaran? Katanya, bagaimana mau pacaran? Lapor ke gembala. Pak Gembala katakan, suruh dia ujian PDP. Bayangkan, karena katanya suka duduk berdua. Saya tanya, kenapa saya mesti ujian PDP? Katanya PDP itu pendeta pendoa katanya. Bukan pendeta perpuluhan. Itu pendeta pendoa katanya. Oh, saya ujian PDP. Wah. Saudara dengar. Kehidupan kebangkitan Kristus itu akan membawa perubahan hidup secara rohani. Kalau Anda nggak berubah secara rohani, Anda rohana. Kasih tahu kiri kanan. Kalau Anda nggak berubah secara rohani, Anda jadi rohana. Kasih tahu. Kalau Anda nggak radikal, Anda rada nakal. Kasih tahu kiri kanan. Kalau kamu nggak radikal dengan Tuhan, kamu rada nakal. Roma pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya,
Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak Ibu, Alkitab katakan kita dipersatukan dalam kematiannya, tapi juga dipersatukan di dalam kebangkitannya. Amin. Dan Alkitab berkata dipersatukan dengan kematiannya, berarti bahwa kita telah mati bagi dosa, bagi semua keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Anda dan saya perlu dead di situ, mati di situ. Haleluya. Amin. Ada seorang hamba Tuhan namanya Cindy Jacob. Satu kesaksian buku yang saya baca, dia katakan mau beli baju pun. Dia tanya Roh Kudus boleh enggak? Roh Kudus bilang ini, kamu boleh cari tapi jangan warna yang ini. Cari warna yang merah. Sampai warna pun dia tanya dengan Roh Kudus. Anda tanya, pastor lakukan itu? Enggak, saya ada kalanya kalau mau tinggal saya beli. Ini orang tanya sampai detail. Orang tanya sampai hal yang paling detail. Dia tanya kepada Roh Kudus. Dan saya tahu bahwa ini adalah intercessor tulen. Intercessor sejati. Apa saja yang dia mau, dia tanyakan. Dipersatukan dengan kematiannya. Berarti mati untuk segala dosa. Dan segala keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Kalau ada tawaran untuk berbuat dosa, nehi. Amin. Kalau ada tawaran untuk Anda mau nipu dan mendapat keuntungan besar dari penipuan itu, no. Tuhan tidak panggil kita untuk melakukan hal yang seperti itu. Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kebangkitan Kristus adalah berkat untuk saudara. Kebangkitan Kristus adalah deklarasi dari sorga bahwa Anda dan saya menyembah yang hidup bukan yang mati. Anda dan saya punya jalan keluar. Anda dan saya tidak perlu takut menjalani hidup ini. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada ujian, sekalipun ada persoalan. Tapi Yesus jadi jawaban. Kalau maut saja dia kalahkan, apalagi hal-hal yang biasa akan dia berikan jalan keluar kepada saudara. Dipersatukan dengan kebangkitan berarti bahwa hidup kita bahwa hidup kita dalam hidup yang baru, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita bilang kita Kristen, dan kalau kita nggak punya quality time dengan Tuhan, maka Anda dan saya belum jadi Kristen. Karena Kristen itu bukan KTP. Kristen itu bukan papa pendeta lalu anaknya jadi pendeta, nehi. Kalau di gereja lokal GBI seperti ini, kalau Anda dan saya harus jadi pendeta PDP, maka Anda harus terbukti melayani 2 tahun. Dan dilihat kesetiaannya, submissionnya, ketaatannya. Anda melayani dengan sungguh-sungguh. Kemudian saya sebagai gembala, senior merekomendasi Anda untuk ujian PDP. Pendeta pembantu. Setelah Anda melayani, 4 tahun kemudian bisa direkomendasikan untuk PDM, pendeta muda. 4 tahun kemudian, Anda bisa direkomendasi untuk ujian pendeta penuh. Jadi untuk dapat PDT, pendeta penuh, di GBI, itu butuh 10 tahun. Itu butuh 10 tahun. Kalau S1 kurang lebih 3,5 tahun sampai 4 tahun. S2 hanya 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kurang lebih 6 tahun. Dan kalau S3 Anda butuh 3 tahun, ya, Anda butuh 3 tahun, 9 tahun. Berarti Anda S3 sama. Orang pendeta penuh di GBI itu seperti S3. Haleluya. Dan Alkitab berkata begini, bahwa ketika saudara dan saya punya hidup yang diubahkan secara rohani, karena dipersatukan dengan kebangkitan dan dipersatukan dengan kematiannya, maka hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Amin. Waktu kita, tenaga kita, harta kita bukan milik kita. Kalau itu ada pada saudara dan saya, maka kita ini bukan owner, kita manajer. Kita bukan pemilik, tapi kita penilik. Pemilik dengan penilik dengan pemilik beda satu kaki, beda M sama beda N. Penilik. Beda M dan beda N. Dan saya percaya bahwa kita di tempat ini bukan pemilik, tapi penilik. Bukan owner, tapi manajer. Haleluya. Semua yang kita punya kita terima dari Tuhan. Entah itu nafas, kehidupan, kekuatan, anugerah, kekayaan. Semuanya kita terima daripada Tuhan. Haleluya. Jadi sebagai milik Tuhan, maka kita harus hidup dalam kehendak Tuhan. Yesus mati untuk menggenapi kehendak Allah. Yesus mati supaya mengalahkan kuasa maut. Yesus mati supaya setan dikalahkan. Beberapa kali saya berhadapan dengan orang yang kesurupan setan. Ketika saya ngomong darah Yesus, dia tutup telinganya. Dia tutup telinganya.
Ada kalanya dia lagi duduk, tiba-tiba dia jatuh. Dan kemudian tubuhnya melilit seperti ular masuk di bawah-bawah kursi. Dan ada kalanya Roh Kudus berkata kepada saya, orang ini selalu pergi ke dukun. Mantra-mantra dia pakai. Dan banyak kali ketika dia masuk, para pekerja pun gak bisa untuk pegang. Roh Kudus ingatkan saya, perintahkan malaikat pegang dia, tarik dia keluar. Dan ada kalanya ketika saya katakan, malaikat tarik dia keluar. Dan malaikat tarik dia keluar dari bawah kursi. Tidak ada orang, saudara, yang pegang orang itu. Tiba-tiba saja tangannya lurus, kakinya lurus. Lalu kekuatan yang tidak dilihat dengan mata, narik dia lurus sampai ke depan. Ingat bahwa kuasa supranatural di dalam Tuhan Yesus nyata dan sangat amat nyata. Ketika Anda lihat itu, orang tanya kepada saya, Pastor Luther bisa ngomong malaikat, perintahkan pegang orang itu dan tarik orang itu. Pastor Luther pernah lihat malaikat? Saya bilang, belum pernah lihat. Tapi kenapa Pastor Luther bisa seperti itu? I believe Yesus bangkit untuk memberikan kepada kita kuasa dan memberikan kepada kita sebuah perubahan secara rohani. Bahwa kita adalah putra dan putrinya. Ingat baik-baik, Anda lebih berharga dari malaikat. Kenapa? Maka ketika malaikat memberontak, Tuhan gak tebus malaikat. Tidak ada pengampunan bagi Lucifer. Ketika kita berbuat dosa berkali-kali. Dan selama masih ada nafas, maka ada kesempatan untuk Anda bertobat. Dan Tuhan mengampuni saudara. Ingat baik-baik. Berarti ketika Anda menyembah Tuhan, suara Anda tidak sebagus malaikat yang tingkatnya paling bawah. Tapi kenapa? Tuhan mau dengar nyanyian Anda. Malaikat suaranya keren-keren, saudara. Bisa 7 oktav, bisa lebih daripada itu. Anda nyanyi 7 oktav, langsung lidah keluar 3 meter. Kenapa Anda nyanyi? Dan surga diam 30 menit. Karena Anda seharga darah Yesus. Saya bisa bayangkan ketika kita tadi nyanyi. Malaikat kiri kanan berkata, lihat dia, apa yang akan dia lakukan. Karena Tuhan meresponi. Ketika tadi Pak Roni dengan Aceh tadi nyanyi. Dengan seluruh teman-teman pemuji penyembah di depan. Saya percaya sorga memperhatikan Anda. Sorga katakan begini, ayo kita turun. Jadi Tuhan katakan begini, ayo turun. Untuk menggenapi firman-Nya. Bahwa dia bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Ketika Anda menyembah Tuhan. Dan terjadi perubahan rohani. Terjadi kehidupan yang berbeda. Saya ingat satu waktu saya usir setan dari seseorang. Dan ketika saya mau datang, Roh Kudus berkata begini, pakai gitar. Saya ini nggak terlalu pintar main gitar, tapi bisa main gitar, tapi tidak terlalu pintar. Nyanyi sendiri bisa. Kalau saya mulai pakai gitar, lalu saya mulai nyanyi, dalam nama Yesus. Waktu saya mulai kering, langsung orang itu tutup telinganya. Padahal main gitarnya saya biasa saja. Kering. Langsung dia tutup telinganya. Tiba-tiba mata hitam nggak ada, tinggal mata putihnya saja. Tiba-tiba dia mulai tendang sana, tendang sini, jatuh dan berteriak. Saya tetap main gitar seperti yang Roh Kudus katakan. Dan Roh Kudus katakan begini, usir roh nenek moyang yang mengikat orang ini. Dan ketika saya usir roh nenek moyang, anak itu anak muda, seorang anak gadis. Suaranya itu seperti opa-opa tua dan berkata kepada saya begini, saya nggak mau tinggalkan tubuh ini. Karena tubuh ini sudah saya miliki sejak dari dalam kandungan ibunya. Dan apa saya katakan? Dasar kurang ajar. Enggak. Saya katakan Mazmur. Saya katakan 1 Korintus 3, 16, 17. Dan 1 Korintus 6, 19, 20. Saya katakan tubuhnya telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Tubuhnya bukan milikmu, tapi milik Kristus. Yesus telah membeli dengan harga yang lunas dibayar. Aku perintahkan out. Dan roh jahatnya keluar dengan teriakan panjang. Wow! Jatuh. Dan dia bebas. Saudara dengar baik-baik. Setelah itu saya lihat anak gadis ini dia tumbuh. Suka doa. Suka cari Tuhan sungguh-sungguh. Rohaninya berubah. Mamanya katakan ada kalanya waktu tertentu. Dia bisa dengar suara yang berkata begini. Ayo bawa kepalamu benturkan di tembok. Ada kalanya kalau dia ada di lantai 2. Ada yang suara yang berkata ayo lompat ke bawah. Ada suara yang ingin menyakiti dia. Tapi mulai ketika dia berdoa. Mulai ketika dia selesai didoakan kelepasan. Saat itu dia bisa dengar Roh Kudus berkata gini. Aku mengasihi kamu. Sejak dari dalam kandungan ibumu. Mamamu gak salah. Kamu gak salah. Aku telah pilih kamu.
untuk membawa berkat bagi banyak orang. Hari ini anak ini telah bertumbuh dan punya keluarga. Dan setiap kali ketemu dengan saya, dia katakan, ini Pastor Luther, saya tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupku. Saudara, kalau hari ini Anda dalam keadaan yang orang berkata tidak mungkin, jangan percaya. Kalau hari ini orang berkata begini tidak bisa, jangan percaya. Kalau hari ini orang berkata pintu tidak terbuka, jangan percaya. Karena ada pintu yang lain yang akan Tuhan bukakan kepada saudara. Ada jalan lain yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Dan jalan melalui jalan Yesus Kristus adalah ya dan amin melalui kebangkitannya. Hari ini mungkin Anda mengalami penundaan, yes. Tapi tertunda bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tertunda sampai 1 kali perjalanan, Anda mengalami mujizat 2 kali lipat. Berapa banyak yang mau tertunda? Angkat tangan. Salah pertanyaannya, harusnya berapa banyak yang mau mujizat 2 kali lipat? Tapi melalui jalan tertunda lebih dulu. Dari muka Anda lihat saya pastor, ini sudah tunggu 7,5 tahun tambah 1 hari. Lama banget. Baca 1 Korintus 3 ayat 9. 1 hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun di hadapan manusia. Berarti kalau 7 tahun itu belum apa-apa di hadapan Tuhan. 1/1000 kali 24. Anda harus tunggu 42 tahun kalau Tuhan tunda 1 jam kedatangannya. Jadi kalau baru 7 tahun, belum 1 jam di hadapan Tuhan. Jadi kalau hitung-hitung kita nggak hidup, ada yang nggak hidup 2 jam di hadapan Tuhan. Kalau 1 jam kurang lebih 42 tahun, kalau 2 jam 84 tahun. Adakah di sini yang 84 tahun? Dari muka Anda sedang menuju semua ke sana. Belum ada yang 84 tahun. Haleluya. Ada yang sudah umur 42 tahun, berarti Anda yang belum tinggal 1 hari di hadapan Tuhan. Berubahlah karena kasih karunia. Kebangkitan Kristus itu sebuah fenomena yang ditakutkan Yesus sampai hari ini. Yang ditakutkan setan maksud saya sampai hari ini. Dan kalau saudara dan saya diubahkan secara rohani, maka yang keempat adalah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Tadi saya nggak lihat tadi choir nyanyi. Kapan nyanyinya? Nyanyi sampai besok. Haleluya. Amin. Kita bersemangat dalam melayani Tuhan. Saya ingat pelayanan saya pertama itu adalah angkat alat musik. Lebih-lebih gede dari ini. Kita anak-anak muda. Dari satu tempat pindah ke gedung BRI. Lantai 4 dan tidak ada lift barang. Pikul dari bawah. Saya ingat kita 4 anak muda. Bantu 2 om-om. Setelah selesai ibadah youth. Maka kita youth itu mungkin waktu itu baru 10-12 orang. Selesai itu kita berempat itu selalu bantu. Jadi pikul alat-alat musik besar, tidak dikasih nasi bungkus, itu sudah dari jam 11 malam sampai pasang alat musik sampai jam 3 subuh. Besok saya punya tugas pelayanan pegang yang namanya OHP. Pak Roni tahu OHP ya? Sekarang LED gini kan? Apa namanya? Ini yang namanya apa tadi? Ya? LCD. Sekarang LED, LCD. Dulu OHP. You know OHP? Ada yang belum bertobat, OHP sudah selesai gitu ya. Ada yang belum lahir, OHP-nya sudah selesai masanya. Ya. Dan saudara tahu, kita pikul. Tidak dikasih nasi bungkus sama gereja. Tapi kita melayani dengan sungguh-sungguh. Naik lantai 4 itu, tangga naik itu. Sambil 2 orang pikul, 1 mixer gede-gede sambil nyanyi. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Sampai ke atas, dipasang, turun lagi, angkat lagi. Setiap minggu seperti itu. Saya beritahu gini, 1 tetes keringat Anda. Kalau Anda pakai melayani Tuhan, Tuhan gak lupa. Hari ini saya pikul alat musik, jadi gembala, jadi pendeta. Saya inilah, boleh tepuk tangan bagi Tuhan, boleh tepuk tangan begitu. Saya ini lahir di kampung, saudara, lahir di kampung. Dan kalau misalnya, saya ingat waktu adik perempuan saya mau lahir, papa saya bilang gini, kamu kalau lihat pesawat lewat, teriak, pesawat, adikku sudah lahir, terima kasih. Karena belum ada gadget, jadi kita ditipu-tipu orang tua untuk sebuah permainan. Jadi saya kumpul teman-teman 10-15 orang, ketika pesawat lewat, kita berteriak, pesawat, terima kasih, adikku sudah lahir. Papa saya cuma lihat sambil senyum-senyum saja. Satu waktu,
Sekeliling rumah kami itu ada pohon manggis, pohon langsat, pohon duku, pohon durian dan sebagainya. Itu kalau naik pohon langsat, makan langsat itu kalau pesawat lewat saya katakan, "Papa, itu pesawat." Papa katakan, "Kamu teriak, pasti pilotnya dengar." Teriak apa, Papa? "Pilot, ini Luther." Kan itu di kampung, jadi kalau teriak kencang nggak apa-apa, saudara. Jadi saya selalu berkali-kali saya teriak, "Pilot, ini Luther." Dan saya yakin pilot dengar. Saya baru tahu bahwa papa saya tipu saya itu kalau waktu saya SMP kelas 2. SMP kelas 1 saya masih tahu papa saya benar. Saya ingat papa saya pernah bilang ke saya, "Luther, nanti tahun sukun bulan Gomu, papa ajakin kamu ke Jakarta." Saya baru tahu tidak ada tahun sukun dan bulan Gomu itu. SMP kelas 2 juga. Jadi saya termasuk bodoh lama. Bodoh karena ditipu papa saya. Ya. Tahu sukun Bapak Ibu? Gomu itu ada sebuah pohon di Ambon itu. Itu kalau dimasak, itu enak luar biasa. Itu nggak ada di tempat lain, rasanya dari Israel ditanam di situ deh. Nanti kalau Pak Roni kamu cari itu enak banget. Nah, papa saya katakan nih, tahun sukun bulan Gomu. Saya baru tahu bahwa bulan itu cuma Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Saya cari tahun sukunnya di mana, nggak ada. Bulan Gomu di mana, nggak ada. Ketika saya jadi hamba Tuhan, saya ingat saya sudah jadi gembala. Saya masih di Denpasar. Dan saya di Makassar waktu itu. Saya itu naik pesawat. Panggilan terakhir untuk pesawat ini. Nama-nama sudah dipanggil. Saya nggak mau naik, saya tetap duduk di lounge. Saya ingat berkali-kali dulu saya panggil pesawat nggak dengar saya. Saya tetap duduk di lounge. Sampai akhirnya nama orang dipanggil. Tuan Luther Dias, Tuan Luther Dias. Saya masih belum berdiri, saudara. Panggilan ketiga, Tuan Luther Dias. Saya ambil koper saya dan saya katakan, "Dulu saya panggil-panggil kamu nggak jawab saya." Saya ingat itu, saudara. Saya ingat itu sekali. Dan saya dalam hati itu bersuka cita banget. Saya katakan, pesawat kita impas satu-satu. Papa saya dulu ajarin saya dan saya ingat. Saya dulu teriak waktu saya SMP, saya jadi malu. Karena teman-teman katakan ini, "Kamu gak mungkin teriak dengar dan pilot dengar, bagaimana?" Dan saya sudah SMP, sudah mulai, "Oh iya ya gak mungkin. Saya sudah sekolah di kota, gak mungkin gitu loh." Lalu saya mulai tahu papa saya nipu saya. Lalu saya lihat di kalender, nggak ada juga bulan Gomu, nggak ada juga tahun sukun. Papa saya juga tipu saya di situ. Lalu saya ngomong, papa tipu saya. Papa bilang, "Nak, papa bikin cuma untuk kamu hati senang aja dan hati papa senang." Ada di sini yang janji kepada anaknya dan belum ditepati, yang merubah harinya dan merubah bulannya. Nah, kalau kamu naik kelas, papa kasih kamu mobil namanya Scooby-Doo. Enggak ada. Yang kalau lewat lorong, mobilnya bisa mepet sendiri. Bisa kembangnya sendiri, kalau jalannya lebar dia kembang sendiri. Bisa naik 50 orang, tiba-tiba jadi dia bisa naik cuma 2 orang. Dan kalau ketemu setan langsung dia gitu. Itu namanya Segi dan Scooby-Doo. Dulu saya punya supir itu persis mukanya Segi. Namanya Pak Teri, saya katakan, "Kamu duduk di depan saya jadi hamba Tuhan, jangan jadi seperti Scooby-Doo punya teman." Tapi itu orang setia 10 tahun. Saya beritahukan kepada saudara, semangat melayani Tuhan. Dan saya terima kasih kepada teman-teman, kepada panitia, ketua panitia, teman-teman yang saya lihat untuk Jumat Agung dan Paskah. Mereka latihan berkali-kali. Wow, luar biasa. Kuasa kebangkitan ada pada mereka. Dan saya doa bukan cuma selesai di Jumat Agung, tapi di hari-hari ibadah yang biasa juga. Semangat ini telah tetap berkobar-kobar. Alkitab berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Kalau roh tidak nyala-nyala, tidak boleh layani Tuhan. Biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh kebangkitan ada pada saudara. Jadilah pemenang kehidupan. Maut tidak berkuasa atas hidup saudara. Anda punya otoritas di atas segala masalah dan segala persoalan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari Timus ke depan, Timus.
Tim musik maksud saya. Oke, kita akan terima dulu perjamuan kudus. Bapa di sorga, terima kasih untuk sore ini. Materaikan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu pribadi-Mu sendiri. Bapa terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Dan kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami terima kebenaran-Mu karena kebenaran-Mu yang membebaskan kami. Hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya.